kita melihat bahwa tercerai berainya itu, ayo dong kita satu kembali. Ya kenapa sih kita dijadikan kambing hitam terus? Gitu loh. Dan itu rasanya sakit sekali gitu loh. Nah, untuk supaya tidak terulang kembali nanti, makanya kenapa kita dibentuklah organisasi ini. Ya. Pendiriannya. Ya, nanti ini bisa dilihat, nanti kita kirimkan. Nah, terus deklarasinya terjadi di 28 September 98. Ya, jadi Paguyuban Marga Sosial Tionghoa itu resmi digaungkan. Nah, jadi kita terdaftar di Sospol Depdagri. Ya, jadi bukan organisasi yang tidak terdaftar. Ya, kita legalitasnya sangat kuat. Ya, makanya kalau kita lagi ada acara segala macam, itu kelasnya yang datang itu hadir menteri, bahkan presiden. Oke. Nah, jadi bukan yang organisasi yang dihadirin oleh bukan siapa-siapa. Ya, kita levelnya udah sampai di situ. Ya, jadi kita harus bangga ya dengan pendiri-pendiri kita yang sudah sampai di saat ini. Nah, ini surat Menkumhamnya. Nah, ini logo dan arti. Ya, nah, kita perlu tahu logonya ini artinya apa? Sekutu bunga warna biru, padi berwarna kuning, kapas dan selai bendera. Kalau padi dan kuning itu mungkin kita ingat sila berapa tuh di Pancasila? Ya, dan itu sebenarnya melambangkan kemakmuran, ya, sandang dan pangan sebenarnya. Ya, tapi kita pakai juga. Jadi kumpul bunga tuh kesetiaan, suka duka. Ya, kenapa bunga? Ya, kalau kita orang meninggal juga kasih bunga, orang merit pun kita juga kasih bunga, benar nggak? Ya. Nah, warna biru melambangkan ketulusan, ikhlas, damai. Ya, nah kelopaknya ada 5, lambangkan Pancasila. Jadi kita berafiliasinya kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya. Warna kuning lambang butir padinya 17, 8, nah 17 Agustus. Ya, sama dengan Pancasila juga kan. Ya, masih ingat nggak Pancasila itu bulu lehernya berapa? 45. Terus ekornya itu ada 8, terus ininya ada 17. Itu semua ada artinya. Nah, kalau ke Taman Mini, berkunjunglah ke sini. Ya, itu ada namanya Taman Budaya Tionghoa. Ya, jadi di sini kita ada kantor juga, PSMPI ada kantor di sini. Nah, di sini juga tahun lalu baru resmikan Pagoda Marga Ceng. Cang ya. Nah, terus sebelahnya juga ada gede sekali, besar sekali, itu Museum Hakka. Ya, bisa pergi lihat. Nah, kenapa kita bisa sampai punya di situ? Nah, itu juga salah satu, ya, artinya penghargaan dari pemerintah kepada organisasi kita lah yang kerjasama buat itu. Oke. Mengisi kemerdekaan apa? Menjaga, mewujudkan integrasi bangsa. Dia namakan Sumpah Pemuda Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kita bahas sedikit. Menjaga kerukunan persaudaraan sesama orang Tionghoa. Nah, tadi saya udah sebutkan kita ini dengan kompak. Benar nggak? Ya, terkotak-kotak. Nah, makanya kita harus menjaga, gitu loh. Dan kalau kita sudah berorganisasi, pasti 10 macam, 10 orang 10 macam. Ya, karakternya juga macam-macam, nanti maunya juga macam-macam. Nanti juga pasti ada pro dan kontra. Pasti juga ada yang marah ini, tersinggung ini, biasa. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, jangan nanti, saya nggak suka loh, dia tersinggung saya nggak mau datang lagi. Jangan. Ya, karena kan orang suka baperan kayak begitu. Nah, terus membina kerukunan persaudaraan ke komponen masyarakat lain. Ya, bukan orang Tionghoa juga kita. Soal agama. Benar nggak? Mau bangun ibadah aja susah. Padahal negara ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang menggaransi kita untuk beribadah. Ya, kasih kita pengetahuan anak-anak kita. Ya, nanti misalnya ini Taiwan sudah mulai mereka ngadain pameran. Ah, itu saudara kita, anak saudara kita, anak kita, tolong kasih tahu, coba. Siapa tahu dapat beasiswa kan lumayan. Benar nggak? Anak saya dapat beasiswa pertama, saya cuma keluar uang tiket sama domnya saja. Tahun kedua, saya nggak keluar uang apa-apa, karena anak saya dapat beasiswa plus uang saku. Tahun ketiga dia udah kerja.
Dan waktu itu dia bisa menabung, uangnya cashnya lebih banyak daripada saya. Gitu loh. Nah itu kan banyak orang tidak mengetahui. Oke, nah kita perlu cari tahu di antara kita. Nah terus mengadakan kegiatan sosial. Nah sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, olahraga, ini semua kita ada tai chi, ada pendidikan, olahraga, kegiatan budaya dan sebagainya. Nah jadi kita pengetahuan di sini nggak ada rugi bergabung. Kayak hari ini saja bayar nggak? Anda datang ke sini, udah dapat makan, minum, oke, snack kan, bener nggak? Ya dapat pengetahuan lagi, dapat teman lagi. Jadi tidak ada salahnya. Ya, saya aja biasa kalau ada kumpul kayak begini, saya berusaha hadir. Ya, tadi sebenarnya saya ada jam 10 pagi, ya untuk pertemuan, meeting lah, ada bisnis. Saya geser dulu jam 2 loh, ya untuk hadir loh gara-gara email. Kamu jangan lupa loh ya. Oh iya, sampai lupa saya bilang. Nah terus menyenangkan pertemuan penyuluhan, pembinaan bantuan diperlukan dalam rangka membina kerukunan persaudaraan bersama. Jadi kita juga menjadi agent pengetahuan kita salurkan. Ya kita juga bisa menjadi agent menjembatani mungkin banyak hal. Ya jadi fungsi kita banyak. Ya. Nah nanti bisa ini ada semua nih. Ya ada semua. Ya. Nah, fungsi sebagai wadah komunikasi, interaksi udah jelas lah ya. Kita tujuan di sini. Biasa ada yang kehormatan. Itu ada 4 tingkatan. Nah, ini cuman kita sebagai penghormatan atau untuk yang WNI selain anggota telah berdasar untuk kepentingan masyarakat Tionghoa. Nih misalnya contoh, yang boleh bergabung di dalam PSMTI hanya orang yang punya marga. Oke? Terus marga Tionghoa, ya bukan marga Batak, betul. Terima kasih Pak. Ya, nah terus ada non Tionghoa, kok dia bergabung juga di kita? Karena orang itu memberikan kontribusi banyak. Misalnya Novan Basuki, Asmi Isis, oke? Dia kan nggak punya marga. Nah dia boleh kita angkat sebagai dewan kehormatan, tapi kita kasih dia marga. Nah, dengan kita memberikan dia marga, dia punya marga kan? Boleh dong dia bergabung. Ya? Nah terus WNI bukan suku Tionghoa, mungkin hubungan keluarga langsung atau yang diangkat oleh anak. Oke, nah kan ada juga kan, ya dia anak Tionghoa yang diangkat anak sama orang non Tionghoa. Ya, nah itu kan ya kita orang Tionghoa juga kan, benar nggak? Nah itu kita golongkan seperti itu. Nah terus WNI suku Tionghoa yang belum terdaftar. Jadi intinya seluruh warga negara orang yang Tionghoa itu harusnya sudah menjadi anggota kita. Oke. Nah terus WNI suku Tionghoa yang terdaftar sebagai anggota. Ya biasa. Nah saya rasa teman-teman semua sudah terdaftar lah. Oke. Nah itu nanti berperan aktif. Ya banyak kegiatan. Kegiatan yang sangat bermanfaat deh. Ya jangan sampai Anda lewatkan. Sayang banget. Itu daripada kerjaan kongkau yang nggak ada jelas, lebih baik yang begini lebih jelas. Ya. Nah ini struktur organisasi kecamatan dan kelurahan. Ya. Nah ini ada dewan pelindung apa segala macam. Ya nanti tinggal dilihat aja lah. Ya. Ya. Nah ini struktur organisasinya. Nah kenapa struktur organisasi kita perlukan? Kita tahu itu tingkatan dari ketua, wakil ketua, ya terus ada departemen yang lain, baru masuk ke bawah. Udah di level ketiga, ya yang waketum, WKU, olahraga, pariwisata, seni budaya, hukum dan HAM, ormas, lembaga pemerintah. Nah jadi ada bagian-bagiannya yang hubungan langsung dengan pemerintahan, yang olahraga, ya yang hubungan internasional, itu ada bagiannya. Nah tinggal nanti kita aktifnya di mana. Nah nanti kita masukin pengurusnya supaya belajar juga. Organisasi bukan hanya organisasi lokal, kita bahkan internasional. Ya. Nah ini organisasi hukum dan HAM.
Nah, ini sekilas saja yang tadi di organisasinya supaya kita kenal ini general ya. Orang sains general kan ada beberapa, tahu nggak? Mungkin ada yang nggak tahu, namanya nggak tahu. Ini salah satunya nih, ya, Teddy Yusuf. Dia pendiri ya. Nah, ini yang Pak Mudayapo ya. Oh, Rahmat Mudia, iya ya. Ini kedua. Yang kedua, ya. Kedua. Yes. Nah, ini yang ketiga, ya. Nah, ini yang sekarang, ya. Pak, dia tinggalnya di Makassar, yang punya hotel, beberapa hotel di Makassar. Yes. Nah, jadi kalau istilahnya kalau mau ke sana pasti dapat diskon kan? Nah, itu loh keuntungannya ya. Dan ada teman. Ya, jadi kalau kita ke seluruh Indonesia, saya ke sini loh. Bener nggak? Nah, terus nanti kita ngomong-ngomong, ya misalnya bisnis, oh ada daerah sini apa? Bisa jadi bisnis loh. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya, akhirnya kita jadi punya relasi. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke. Kita punya terdiri 32 provinsi. Oke? Dan sudah diupdate lagi, udah 37 ya? 37. Ya, jadi organisasi di kota berkembang terus. Ya. Nah, terus ada di 300 kota, berarti udah lebih dari 300 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Jadi ini kelasnya kita kelas bukan ece-ece. Ya, besar. Nah, perjuangan itu impress lah yang bagaimana setelah berjuang dan akhirnya Imlek kita disahkan. Oke. Nah, terus fakultatif akhirnya disahkan oleh presiden kita waktu itu Gus Dur, ya. Lanjutkan. Nah, ini waktu pertemuan dengan para pejabat, yaitu perlu kita ketahui saja. Nah, ini kegiatan ya audiensi dengan presiden waktu itu, ya. Nah, ini pembukaan rakenas, ya, kelas menteri yang datang, ya. Kita juga ada pemantapan nilai itu yang Lemhanas, ya. Nah, donor darah, kegiatan sosial yang lain, ya. Itulah sekilas mengenai